Halo, jumpa lagi di channel Viral Info Update. Info yang layak untuk diviralkan. Jadi ini teman-teman, kita kedatangan narasumber anak-anak muda yang punya potensi. Ini kemarin habis sidang skripsi, jadi kita akan mengulik ya apa kesan dan pesan setelah menjalani sidang. Namun alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Yang pertama, nama saya Fadil Ahmad Riansyah dari kampus di Bakti Pembangunan. Nama saya Nurul Aulia Oktaviani dari kampus di Bakti Pembangunan. Halo, saya Tiara dari kampus STIE Bakti Pembangunan. Ya, baik. Jadi kemarin itu teman-teman, ketiga anak ini ya, mahasiswa STI Bakti Pembangunan telah menjalani sidang skripsi. Jadi mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya sesuai bidangnya masing-masing. Yang Fadil dari jurusan manajemen, kemudian si Nurul dari dan si Tiara dari manajemen juga. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Fadil. Terima kasih Pak. Nurul Masih Pak. dan Tiara, selamat telah lulus dan berhak menyandang gelar sarjana SM ya. Iya. Oke. Nah, untuk lebih singkatnya, saya pengen tanya si Fadil ya. Fadil, Ya, Pak. bagaimana perasaan Fadil setelah lulus ya, setelah menjalani sidang skripsi? Alhamdulillah udah tenang sih Pak, senang juga karena udah selesai. Udah nggak kepikiran lagi lah pokoknya. Karena sebelum sidang kan kayak kepikiran, aduh kapan sidang gitu-gitu ya. Setelah sidang, wah udah lega banget Pak, senang pokoknya. Alhamdulillah. Oke. Si Nurul? Nah, kalau saya sama sih Pak kayak Fadil, alhamdulillah juga seneng juga, awalnya deg-degan, takut ada Iya, tapi apa? iya takut ada yang salah atau di sidangnya kurang baik lah, tapi alhamdulillah akhirnya lulus juga. Oke. Tiara? Yang pastinya seneng juga sih Pak, udah nggak deg-degan juga. Soalnya dari sebelum sidang tuh udah kepikiran ntar pertanyaannya gimana ya. Tidurnya tuh udah nggak nyenyak, makan juga udah nggak enak gitu makan. Terus pas selesai sidang menjadi enak gitu, udah lega banget. Ya, memang. Makanya berkurang satu. Memang biasanya walaupun kita sudah melakukan persiapan yang sangat matang, ya, tapi sidang itu menguji mental, ya, mental walaupun sudah persiapan sudah matang sekali, kemampuannya sudah diasah, sampai ada tahun-tahun kemarin justru sakit perut mau sidang, banyak yang terjadi, walaupun padahal dia hitungnya tinggi banget, tapi ketika sidang karena faktor mentalnya itu kalau benar-benar kuat ya itu bisa membantu. Jadi padahal justru kadang yang ditanyakan itu tidak sesuai yang kita pelajari. Nah, hal sepele kadang ditanyakan. Nah, itu sering terjadi. Walaupun dalam hal sidang itu kita kan menguji kemampuan ya. Kemudian itu termasuk komprehensif. Kalau misalnya jurusan marketing berarti termasuk yang ditanyakan marketing, SDM juga SDM dan sebagainya. Kalau untuk persiapan bagaimana, Fadil? Dalam persiapan dalam melaksanakan sidang itu kan tentunya ada persiapan. Iya. Itu berapa hari sebelumnya? Aku mempersiapkan sebelum sidang tuh 3 hari sebelum sidang. Baru saya nyatet-nyatet tentang materi-materi skripsi. Terus Bapak juga kasih kisi-kisi kan, saya isi-isi gitu. Terus ya 3 hari saya belajar terus sampai malam saya Tidur nggak? tidurnya subuh Pak. Tidur subuh. Iya, setiap hari saya nulis selama 3 hari itu belajar sih. Ya baru 3 hari sebelum sidang saya baru belajar. Iya. Tapi tegang ya? Tegang banget Pak. Takut. Ya, si Nurul? Kalau saya sih agak lumayan panjang ya Pak, mungkin seminggu saya persiapan. Karena saya latihan presentasi juga, latihan juga apa aja yang bakal ditanyain. Itu sih Pak. Si Tiara?
Kalau saya kurang lebih seminggu juga sih Pak, sama kayak Nurul. Soalnya saya nyiapin PPT dulu, Ya. terus belajar ngomong di depan kaca, udah mulai belajar kisi-kisi gitu-gitu. Iya. Kalau kita kan kemarin sebelum sidang kan kita sengaja simulasi ya. Simulasi nanti walaupun pertanyaan nggak sama persis, minimal nanti dalam presentasi itu yang dijelaskan tentang ini. Ya, yang di pointersnya itu di bab 4 ya, itu dalam pengolahan data, kemudian analisis data, seperti itu sebetulnya. Kemudian dalam apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji, itu kira-kira apa namanya bisa menjawab semua apa enggak, atau mengalami kesulitan si Fadil coba? Oke. Dalam menjawab kesulitan ada pasti karena ada yang saya catat tuh nggak keluar, jadi saya nggak tahu ya Pak ya. Ada yang pertanyaan menjebak, terutama saya jadi bingung pokoknya. Tapi alhamdulillah yang kejawab tuh banyak Pak. Iya. Iya. Ya ada salah-salah dikit lah, ada lah. Si Nur, Kalau saya sih alhamdulillah sebagian besar sih bisa dijawab ya, tapi ya cuma mungkin ada beberapa jawaban yang kurang memuaskan mungkin, atau lama untuk dijawab. ya itu sih wajar ya. Iya. Jadi walaupun kita udah persiapan maksimal, tapi kadang-kadang ada celah-celah untuk jawab kurang sempurna sih wajar. Nah, nanti kan ada revisi segala macam. Tapi udah bagus semua sih. Kalau saya Nurul itu skripsinya lumayan bagus. Jadi dari awal katanya udah terstruktur, udah terkonsep lah. Nah apalagi di bab 4 itu analisisnya udah bisa dilihat, udah bagus itu. Si Tiara gimana? Kalau aku waktu sidang itu ada beberapa pertanyaan yang emang nggak bisa aku jawab gitu, dan beberapa pertanyaan ada yang jawabannya tuh kayak kurang memuaskan gitu. Itu sih. Nangis gak? Iya, oh iya, teman-teman, ternyata teman kita ini, ketika sidang skripsi itu tegang sekali. Fadil pun ya, walaupun dari awal ketawa-ketawa, waktu itu pas mau yudisium, dia sempat nangis. nangis. Jadi kan begitu pas kita mau ngasih pengumuman, kan pasti ada semacam drama gitu. Nggak segampang itu gitu loh. Jadi kita bikin spot jantung dulu lah biar nggak pede gitu. Nah memang waktu si Fadil juga bilang, wah ini jawabannya Anda kurang maksimal. Apa kita ulang aja ya skripsinya? Diulang aja. Nah, nanti sudah itu tetap sudah, tetapi kita bertiga bahwa dosen ini tetap uji skripsi, nggak usah dirubah, tapi diuji lagi. Mau nggak? Nangis. Nangis. Ngapain jadi malu lah. Nangis. Wah jadi nggak tega. Walaupun begitu pas di yudisium, ketiga dosen penguji itu nilainya A semua, artinya dia memang bagus sebetulnya kan. Kita kan menguji mental ya, karakter itu biar digembleng di situ lah. Nah, Nurul waktu Deg-degan sih Pak. iya, jadi memang Nurul juga sempat tegang juga ketika kita kita tanya bagaimana Nurul setelah menjelaskan skripsinya, apakah puas apa enggak, katanya masih bimbang, masih ragu-ragu. Tapi begitu pas kita kasih tahu memang jawabannya kurang maksimal, dia shock juga. Akhirnya juga down juga. Nah itu apalagi Tiara, coba Tiara jelasin. Kalau aku emang ini sih dari awal tuh udah deg-degan banget, jadi ngeblank banget, jawabannya tuh udah acak-acakan gitu loh, udah nggak terstruktur kalimat-kalimatnya. Terus udah sadar banget kalau jawaban yang saya ungkapkan itu tuh nggak maksimal. Jadi pas di akhir itu jadi pas pengumuman, pas ditanya Tiara puas nggak sama jawabannya,
saya jawab enggak, karena emang udah sadar banget itu kalimatnya udah nggak terstruktur, jadi kurang maksimal. Dan pengen nangis juga, bukan pengen nangis, sampai emang udah nangis. Keluar ruangan. Iya, keluar langsung nangis. Nah kebetulan Tiara kan ngambil topik atau judulnya kan tentang CSR. Nah ini kan saya banget. Jadi tentang CSR, tentang apa namanya lingkungan perusahaan itu kan memang saya cukup menguasai lah, cukup paham. Makanya kemarin sengaja saya pancing, ternyata ya lumayan jawabannya udah menurut saya udah cukup lah, udah bagus. Nah, makanya ketiga teman-teman kita ini dari yudisiumnya ini semua dapat nilai A ya. Selamat sekali lagi. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir barangkali setelah teman-teman ini lulus ya, tentunya punya masa depan, punya rencana yang bisa membuat apa namanya masa depan itu bisa terjamin. Barangkali Fadil punya rencana ke depan seperti apa? Apa ya? Kan masih muda nih. Iya. Tentang pekerjaan gitu Pak. Itu terserah mau pekerjaan atau mau nerusin kuliah lagi ke S3 Pembangunan ya. Mudah-mudahan nerusin. Kalau saya sih pengen kerja aja Pak, sesuai bidang saya. Mungkin kayak bank gitu, ikutin jejak Om aja sih. Ya di bank-bank gitu. Ya. Mau kerja dulu aja pokoknya. Ya, jadi kalau tujuan bekerja sebaiknya kalau ditanya pas tes ya misalnya, hari ditanya kenapa Anda pengen kerja di sini, jawabannya apa? Jangan alasan cari pengalaman, jangan sekali ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada interview di tes dari HRD, ditanya apa alasan Anda untuk bekerja di perusahaan kami, jawabannya jangan karena pengen mencari apa namanya tadi, cari pengalaman. Karena biasanya setelah karyawan itu udah diterima di situ, udah punya pengalaman. Nah, kemudian ada penawaran tempat lain, bisa jadi dia keluar dari situ, resign, pindah ke tempat lain. Itu yang dikhawatirkan. Nah, itu. Jadi tadi mau pengen kerja lagi, mau pengen kerja. Pengen kerja, iya. Nurul? Kalau saya sih mungkin sama kayak Fadil, mau fokus cari kerja terlebih dahulu. Itu aja sih Pak. Mungkin mungkin nanti lah untuk lanjut S2-nya. Si Tiara? Sama sih kayak Fadil sama Nurul, pengen fokus nyari kerja dulu, baru nanti kalau misal sekiranya udah dapat kerja yang mantap gitu, maksudnya pendapatannya udah tetap, maksudnya baru lanjut S2 gitu. Oke, baik. Jadi kebetulan kampus kita ini STI Bakti Bangunan kan akreditasinya kan unggul. Jadi dan dengan IPK di atas 3 itu untuk nyari kerja itu serasa nggak begitu sulit ya, sulit ya. Ya gimana cari nanti dapat peluang-peluang yang cukup menjanjikan ya, prospektif. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses ke depan di luar sana, di lapangan kerja ke depan. Nah, ini barangkali kita sebagai alma mater ya nanti, ya ini bisa dikatakan tadi judul deskripsi apa? Pengaruh word of mouth, kualitas produk. Word of mouth artinya apa? Mulut ke mulut. Nah, mulut ke mulut. Nah, mulut ke mulut berarti ini ada brosur STI Bakti Bangunan ya. Nanti tolong di apa namanya disampaikan ke teman-teman atau saudara ya. Ini baik Pak. Nih, Tiara. Jadi nanti kalau kurang nanti bisa ke kampus ambil brosur lagi. Jadi kita sama-sama ikut memajukan kampus kita supaya tetap eksis dan berkembang, dapat mahasiswa yang banyak sesuai yang kita harapkan ya. Demikian teman-teman semuanya, sukses selalu ya, dan semangat, semoga kita diberikan kesuksesan semuanya ya. Terima kasih ya, maju terus STI Bakti Bangunan ya, jaya. Oke, terima kasih.